dalam surat tersebut menjelaskan, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat-kalimat yang sifatnya itu perintah ataupun larangan, maka Nabi Ibrahim mampu menyelesaikan itu semua dengan sempurna. Itu kurang lebih isi ayatnya seperti itu. Nah, di sini para alim ulama akhirnya menjelaskan tentang kandungan isi ayat ini. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam tafsir Ibnu Katsir yang diambil pendapat daripada Abu Ja'far bin Jarir mengatakan bahwasannya perintah yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim ini bukan hanya satu perintah saja. Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang banyak sekali mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua perintah itu dilaksanakan. Di dalam ayat ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasannya perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim tersebut itu adalah perintah membangun Ka'bah. Betul atau tidak? Makanya kita dengar bahwasannya di zaman Nabi Ibrahim Ka'bah itu baru dibuat. Itu ya. Lalu yang selanjutnya ada pula yang mengatakan bahwa perintah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim itu untuk apa? Menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasannya Nabi Ibrahim bermimpi pada satu hari diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mimpinya para nabi itu merupakan salah satu cara sarana untuk menyampaikan wahyu ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya lewat mimpi. Itu kalau mimpinya nabi pasti benar. Nah kalau kita mimpi suruh nyembelih anak kita, wah itu datangnya dari ya. Sekarang kan orang dapat mimpi aneh-aneh ya, dapat mimpinya aneh-aneh. Ada yang mimpi suruh motong leher anaknya, dipotong beneran. Betul atau enggak? Ada yang dapat mimpi wangsit suruh mandi tengah malam 7 hari 7 malam di sungai. Betapa disangkanya itu perintah dari Allah atau perintah dari Tuan Syekh misalkan begitu. Nah sekarang ini banyak orang mendapat mimpi-mimpi itu, akhirnya ditafsirkan mimpi itu karena dia kurang iman, karena dia kurang takwanya kepada Allah, karena suka kaul sama dukun, akhirnya mimpinya ditafsirkan macam-macam. Makanya kalau orang soleh ditanya tentang tafsir mimpi, dia bilang, sudah, kamu banyak-banyak ibadah saja sudah, nggak usah mikirin mimpi kamu apa. Karena kalau dijelasin mimpi itu, nanti akhirnya timbul penafsiran yang enggak, alhasil kita terjebak dengan yang namanya mimpi. Jadi kalau orang nanya orang soleh sama nanya orang nggak soleh, kalau kita nanyanya ke dukun, dikasih nanti sama dukun syarat-syarat. Oh iya, itu suruh beli ini, suruh beli itu. Makanya kalau bisa jangan sampai percaya sama apalagi ustadz yang jadi Ada atau enggak? Ada atau banyak? Ada enggak orangnya di sini? Yeah. Hati-hati tuh. Kadang-kadang bentuknya pecinya sama, sarungnya sama, sorbannya sama. Yang diomongin masalah demi terus. Ya, makanya kalau antum mau belajar dikasih syarat ini syarat itu, maksudnya syaratnya yang aneh-aneh, suruh ngambil kembang 7 bunga, ya, suruh ngambil air di 7 benua, ada jangan diikuti. Ya, selesai sudah kalau begitu ya. Jadi itu ada lagi yang perintahnya itu pun dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Alhamdulillah Nabi Ismail menerima tantangan tersebut dan menjawab bahwasanya wahai abah, jangankan leher saya, nyawa saya pun diambil, sekarang saya ikhlas. Kalau memang itu perintah dari Allah, maka laksanakan abah. Coba kalau antum ditanya sama abah antum, saya dapat wangsit, kamu disembelih. Kata anaknya, jawab gimana? Bapak aja duluan. Bapak udah tua, saya masih muda. Nah, anak sekarang jawabannya kayak gitu. Makanya antum ini tidak dilahirkan zaman Nabi Ibrahim, karena pasti jawabannya begitu. Akhirnya lahirnya Nabi Ismail. Ya. Ada lagi perintahnya apa? Perintah untuk berhijrah. Nabi Ibrahim disuruh untuk perintah berhijrah. Kenapa? Pada saat itu
apa namanya, mungkin tempat itu belum cocok untuk dakwahnya Nabi Ibrahim, seperti halnya waktu Rasulullah SAW itu berdakwah di Makkah disuruh hijrah ke Madinah. Kalau Rasulullah nggak hijrah, masya Allah, jadi apa sekarang kita ini, ya? Dan yang terakhir, ada ulama yang menyatakan untuk apa? Untuk Nabi Ibrahim dikhitan. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu dapat perintah ini, dapat ayat ini saat umurnya 80 tahun. Bayangin kalau antum umur 80 tahun baru disunat. Sudah bentuknya aneh lagi. Ya. Udah tinggal, udah nggak kebayang pokoknya sudah. Ya, umur 80 tahun disunat. Itu kalau masih bisa duduk. Kadang sudah terkapar di rumah sakit, sudah terkapar di kamar. Begitu dapat perintah sunat, mendingan mati aja daripada saya sunat lagi katanya. Iya. Jadi Nabi Ibrahim dulu diperintah umur 80 tahun itu. Sehingga akhirnya syariat itu berjalan sampai sekarang sampai sama kita ini. Beruntung antum semua. Biar lebih mujarab ya. Jadi yaitu memotong sebagian daripada yang namanya kulfah, daripada alat kelaminnya laki-laki, supaya maksudnya dengan apa? Nah ini tadi. Kenapa itu disyariatkan kepada umatnya Rasulullah juga? Karena itu merupakan salah satu persyaratan utama daripada yang namanya bersih atau tidaknya istinja. Walaupun itu sebenarnya bukan tempat yang dibersihkan untuk berwudu. Pernah wudu nggak? Pernah nggak ada syariat wudu ngebersihin itu? Nggak ada kan? Ada nggak kira-kira? Gimana kalau pas wudu ada syariat begitu? Coba. Itu wudunya dalam kamar mandi semua itu pasti. Sudah wudunya kadang setengah jam lagi. Ya. Nah, artinya itu menjadi asbab daripada benar atau tidaknya, atau bersih atau tidaknya istinja. Jadi bahkan sampai ulama itu bilangnya begini. Jadi ada urutannya. Di dalam kaidah fikih, kaidah fikih itu dijelaskan lil wasail hukmul maqasid. Bahwasannya contohnya. Ini maksudnya adalah wasilah itu memiliki hukum agama dengan maksud dan tujuan. Itu maksudnya. Contoh, silahkan kamu keloteng, gitu kan? Perintahnya adalah keloteng. Tapi untuk keloteng itu ada yang namanya tangga. Lah, wasilah daripada loteng ini tadi, wasilah daripada tangga ini tadi untuk sampai kepada loteng itu, akhirnya pun menjadi wajib perintahnya. Kenapa? Kalau keloteng harus pakai apa? Ada lagi kaidah la yatimul wajib illa bahwa wajib. Ini kaidah fikih. Apa itu maksudnya? Suatu pekerjaan yang tiada sempurna tanpa sesuatu, maka itu hukumnya wajib. Artinya begini, untuk bersihnya istinja itu maka salah satunya anggota badan ini harus terbebas dari yang namanya najis. Nah, di bagian kulfahnya laki-laki itu, tahu ya, kulfah tahu kan? Kalau kagak disunat, maka bekas daripada keluarnya air kencing itu tadi, itu bisa tetap ada di situ. Akhirnya sholatnya jadi batal. Maka di dalam hukum ini, ya, dijelaskan untuk menunjang yang namanya pekerjaan wajib atau suatu perintah wajib, maka hal-hal yang mendukung tentang wajib tadi itu menjadi wajib. Jadi kalau seandainya kita wudhu belum sunat, itu beda sama orang yang sudah wudhu tapi dia sunat, agak sunat. Kenapa? Karena sudah jelas. Kalau orang nggak sunat, secara otomatis wudhunya diterima nggak? Enggak. Kalau wudhunya nggak diterima, sholatnya diterima nggak? Kalau sholatnya nggak diterima, kira-kira dapat pahala kagak? Nah, jadi yang namanya yang anak-anak antum semua, kalau seandainya anaknya sudah balik umur 30 tahun belum sunat, tolong disunat Pak. Ya, pakai kampas nggak apa-apa. Ya, karena sudah terlaluan itu namanya. Ya, jadi harus disunat. Kenapa? Harus. Umur segitu, umur 5 ini umur berapa tahun Pak Haji? Hah? 9. Umur 9 tahun sudah disunat. Kalau perlu, bahkan sebenarnya kalau perlu waktu bayi disunat nggak apa-apa.
Kalau perempuan kan habis bayi itu langsung disunat ya Ustaz ya? Iya langsung sunat. Jadi kalau laki-laki ya mungkin kalau masih bayi nggak kekeluar. Nah nanti di sini ada hikmah daripada maksudnya sunat itu tadi. Ya. Jadi paham kira-kira sampai sini ya? Ya. Jadi artinya seseorang itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia itu mengetahui hal-hal yang mendukung syariat wajib tersebut sehingga akhirnya syariat wajib tersebut memenuhi daripada syariat. Kalau misalkan contoh ya, antum sudah umur 40 tahun, kagak ngerti caranya mandi besar. Mandi besar nggak tahu, anaknya udah 5. Mandi besar nggak tahu atau mandi junub nggak tahu. Berarti selama itu juga sholatnya kagak makanya belajar fikih ada Ustaz Mussoleh tanya, Ustaz mandi besar gimana caranya? Nah, tanya, oh ini niatnya begini, niatnya begini gitu. Kenapa kalau melihat anak-anak kita itu semuanya kadang-kadang belangsat semua? Atau bahkan nanti kalau satu saat kita ada satu zaman anaknya belangsat semua. Karena pada saat kita lagi kumpul sama istri, atau kalau kita lagi mau dekat sama istri, atau kita lagi bergaul dengan istri, kita sendiri nggak tahu bagaimana apakah kita ini sudah bersih atau belum dari najis. Jadi kalau antum semua nggak mau belajar ilmu syariat, nggak mau belajar ilmu yang sesepele itu, maka sudah bisa dipastikan hidupnya bakal susah, bakal punya keturunan yang kagak beres. Itu mau kagak? Mau nggak? Iya. Makanya ada orang hadir males majelis taklim, dia ajak males dia. Mau dekat sama alim ulama, jangan-jangan dulunya orang tuanya mungkin kagak ngerti ilmu-ilmu yang begitu, sehingga akhirnya terlahir dari saya. Wah itu bahaya sekali itu. Ya, makanya mulai sekarang tolong hadir majelis taklim, masuk pondok pesantren, belajar ilmu syariat yang benar tentang bagaimana syariat itu bisa nanti menyelamatkan kita. Setuju atau enggak? Terus yang selanjutnya, apa sih hikmahnya kita itu melaksanakan acara-acara seperti ini? Ya, yang pertama, bahwasannya dengan kita itu melaksanakan kayak walimatul khitan ini, berarti kita itu sudah meniru daripada syariatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba dulu di kitab Ihya dulu pernah ada cerita begini. Dulu iblis sama iblis ngobrol. Ya, iblis sama iblis ngobrol. Kita lihat. Begitu ngobrol ketemu, yang satu iblisnya badannya gemuk, yang satu badannya krempeng. Ada iblis ini. Yang satu krempeng, satu gemuk. Ini ngobrol. Wahai iblis, ente kan iblis. Iya. Ada apa iblis? Anda mau tanya, kenapa yang buat ente ini gemuk? Kenapa Anda ini kok bisa gemuk? Sedangkan saya ini hidupnya begini terus. Tanya. Saya ini gemuk karena saya itu ditugaskan untuk menggoda orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu kayak mana? Kalau dia makan kagak baca doa, saya ikut makan di situ. Kalau dia lagi masuk kamar mandi nggak baca doa, saya yang ada di situ. Kalau dia lagi ngelihat di kaca, dia nggak baca doa, maka saya pun ikut ngaca sama dia. Kalau dia lagi campur sama istrinya, saya bantu dikit-dikit. Nah, itu benar. Iya, pantesan gemuk. Kadang-kadang saya kalau nggak bisa bantu, saya ngelihat aja. Kenapa? Karena posisinya si ini iblis tadi itu selalu menemani dimanapun seseorang itu. Kalau seandainya dia nggak ingat Allah, pasti dia ada di situ. Makanya kalau antum semua nggak rajin wudu tiap hari, nggak rajin wudu, nggak jaga wudu, maka setan bakal menemani antum hatta dalam kamar mandi. Sampai-sampai ulama kita bilang, gimana ya Habib? Kalau seandainya kami ini masuk kamar mandi, apa yang harus kami lakukan? Harus baca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Maka kalau orang baca itu di dalam hatinya, pada saat dia lagi di kamar mandi ataupun pada saat lagi ganti pakaian, itu setan atau iblis tersirat matanya seperti nggak bisa melihat kita. Emang dia nggak bisa dilihat? Kita juga nggak bisa dilihat. Baca apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Baca itu sebelum buka baju. Terutama yang perempuan. Ini habaib banyak yang ngasih tahu. Yang perempuan
tolong kalau sebelum ganti pakaian, sebelum masuk kamar mandi, baca Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat itu langsung iblis ketutup seperti ada tembok, dia nggak bisa melihat itu. Nah ini termasuk amalan yang disunahkan. Yang laki-laki juga iya. Jangan yang laki-lakinya jadi iblis. Paham? Jangan yang laki-laki jadi iblis. Makanya kalau ada orang nggak mau wudu, nggak mau jaga wudu, nggak mau terus dalam keadaan dia zikir sama Allah, yakin orang tersebut setannya atau iblisnya jadi ditanya, kamu kenapa kok bisa kurus gini? Oh pantas kan kamu gemuk. Saya ditugaskan godain orang-orang Islam. Orang Islam itu bangun tidur, dia baca Alhamdulillah, dia baca. Orang apa namanya? Islam mau tidur, baca apa? Hah? Astagfirullahaladzim, ya Allah, pantesan tiap hari dikelonin iblis, coba. Hah? Benar nggak? Jadi antum itu dikelonin iblis. Baca doa tidur aja kagak tahu. Masuk kamar mandi baca apa? Bismillahirrahmanirrahim terus, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Hah? Wudu? Aduh ya Allah. Wudu bika minal hubusi wal. Baca itu enggak? Baca, yakin baca. Itu doa apa itu? Masuk kamar mandi. Doa keluar kamar mandi apa? La ilaha illallah. Pantesan gaulnya sama orang-orang itu kan gitar. Alhamdulillahilladzi anil ada wa itu aja kagak tahu. Nah sekarang orang yang masuk kamar mandi kagak pakai kaki sebelah kiri, maka apa ininya? Efeknya apa? Orang yang masuk kamar mandi nggak pakai kaki kiri dan nggak baca doa tersebut, yakin sholatnya kagak akan pernah namanya khusyuk. Bahkan Allah ambil kekhusyuannya, nggak akan pernah dia dapat. Orang yang masuk kamar mandi pakai kaki kanan, nggak akan dia sholat khusyuk. Bahkan jin sama dia, keluar pakai kaki kiri lah, aneh lagi ini. Sampai-sampai dikatakan, anak pernah belajar kalau masuk kamar mandi itu ditutup ya Ustaz palanya ya. Ditutup palanya itu pakai anduk atau pakai sesuatu yang satir yang kiranya enggak. Kenapa masuk kamar mandi itu harus ditutup kepalanya? Karena ada setan yang dia tugasnya nunggu di kamar mandi, yang kalau orang tersebut masuk kamar mandi dia kencingin tuh orang itu. Rasa nggak dikencingin? Rasa nggak? Berarti sudah jadi teman. Gitu. Kata dia, Allah sudah kencingin juga nanti. Ya. Jadi wajar kalau anak-anak sekarang nikahnya aneh-aneh. Bapak ibunya sendiri kagak tahu syariat-syariat yang kayak gini. Gak pernah, hei kamu, hei ke kiri ke kanan. Enggak bu tadi. Hei ke kanannya, keluar lagi. Sampai sedikit dekat. Kalau orang yang benar-benar dia keluar lagi, masuk lagi dengan ke kiri, baca doanya. Makanya anak kecil, ada punya anak itu umurnya baru 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Sebelum masuk kamar mandi, itu anak tahan dulu dia. Padahal dia mau kebelet kencing. Anak pegang tangannya, anak bilang, baca doa dulu, masyhur. Baca doa dulu, baca doanya Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kebelet ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, baca iya. Kayak kiri, dia masuk ke kanan, anak ambil kaki kirinya, anak masukin ke kiri. Sampai segitunya, keluar kamar mandi. Ingat sahabat, jangan salah. Ayo keluar kamar mandi. Kadang-kadang si Munzir itu, anak pegang, anak keluar kaki ke kanan, dia baca doa lagi. Sampai pernah satu hari, anak umur 3 tahun, anak punya anak, umur 3 tahun, ada umur 5 tahun, itu keluar dari kamar mandi, tiba-tiba dia begini. Nggak tahu doa apa yang dia baca. Tapi begitu dia keluar kaki kiri, mundur lagi dia. Kaki kanan dia masuk. Subhanallah, umur 5 tahun begitu. Baca doa. Lah antum, Allahu Akbar. Masuk masjid aja kagak tahu. Doanya apa doa masuk masjid? Hah? Masuk masjid aja nggak tahu. Coba keluar masjid tahu nggak doanya? Astagfirullahaladzim. Sebeginilah nih anak-anak zaman sekarang. Antum menteringin kalau seandainya pelajaran ini
Ini jawabannya ini, artis ini, hip-hop ini, pemainnya ini semua. Ini semua. Ditanya doa, apa ya? Astagfirullahaladzim. Nah ini perlu dikoreksi. Sesepele itu sampai kita kagak tahu. Nah, setelah anak itu begitu lagi dihamil, waktu ibunya lagi hamil, dibacain doa. Kata setan ini, gimana nggak saya kurus? Waktu lagi hamil, ngadain 4 bulanan, ngumpulin tetangga, baca doa. Habis 7 bulanan lagi, baca doa lagi. Begitu lahiran, itu apa? Diazannya dikomatin. Habis diazan dikomatin, ya ini namanya apa? Walimatul Asiyah. Makanya tiap kita melaksanakan itu tujuannya nggak ada lain, supaya setan kagak dekat sama kita punya anak. Dipanggil Ustaz musola dipanggil buat baca doa. Ustaz ini dipanggil buat baca doa. Akhirnya setan pergi lagi. Gak lama akhirnya sudah gede, diapain? Disunat diapain? Nah ini nih hikmah yang kedua yang Al-Fakir dapat dari beberapa kitab. Hikmah yang kedua itu menanamkan kepada anak-anak muslim atau anak kita itu bahwasanya mulai hari ini nak, kamu sudah saya ajarkan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walimatul ikhlas ini tujuannya begitu. Mulai ini kamu tanggung jawab, kamu sudah sholatnya, kamu sudah nggak ada najis lagi, begini. Nah itu. Lalu yang ketiga apa lagi? Yang ketiga, itu merupakan peletakan batu pertama seorang anak. Artinya apa? Supaya dia itu mulai saat itu siap sujud sama Allah. Jadi antum semua itu kalau disunat bukan cuma dipotong, tapi itu adalah hari pertama antum dipersiapkan oleh orang tua antum untuk sujud sama Allah pertama kali. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah kepadaku. Nah mulai hati sunat itu antum sudah ngajarin anak, nak mulai hari ini kamu sudah belajar sholat yang benar. Nah begitu. Paham kira-kira? Lalu yang ketiga, untuk yang keempat, untuk apa? Supaya orang tua sudah saat itu berkorban membuang perasaan pribadinya hanya untuk kepentingan Allah. Kok bisa Bib kayak gitu? Pada saat sudah disunat itu, kira-kira orang tua yang beban perasaan, aduh saya kasihan melihat anak saya itunya dipotong. Coba kalau antum yang punya orang tua nggak tega melihat anaknya begitu, berarti antum masih mengedepankan perasaan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selain daripada itu semua, hikmah yang keempat ini untuk membuang penyakit yang ada di area itu. Itu penelitian Inggris, ternyata penelitian yang ada di dunia itu yang satu-satunya paling bersihnya umat yang paling mengedepankan kesehatan tidak lain adalah orang Islam. Itu orang Inggris bilang. Sampai-sampai mereka yang orang Inggris itu pun mereka itu ada yang minta disunat setelah penelitian itu. Kenapa? Ternyata orang yang disunat itu lebih bersih, lebih sehat dan lebih bersemangat untuk nikah maksudnya ya. Dalam rangka apa? Karena tadi itu karena ada sebagian daripada tempat tersebut yang dibuang karena untuk mengundang penyakit. Nah, makanya oleh sebab itu bersyukurlah kita yang ada di tempat ini, yaitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hitan. Lalu bagaimana acara ini? Nah, ini Pak Fajri pada malam hari ini sudah memberi contoh kepada antum semua bahwasanya yang nama khitanan itu nggak perlu maksiat. Nah ini hati-hati tuh. Banyak sekarang orang undang khitanan bukan undang ustaz. Ya paginya dia undang ustaz. Ustaz musola diundang baca doa. Malamnya ngapain? Hah? Yang ada budak kepang lah katanya. Apa itu? Terus organan lah, undang biduan. Paginya ngundang ustaz-ustaz, malamnya biduan turun 3 lagi. Waduh. Full sampai jam 4 subuh. Ada nggak? Ini barusan Ustaz Musoleh ngasih tahu saya. Katanya hari ini ada berapa tempat? 6 tempat. Iya katanya ada 6 titik.
Kita duduk di sini, khitanan, undang alim ulama untuk didoain. Nah ini termasuk daripada amal jariahnya Bapak Fajri. Sampai-sampai Bapak polisi itu bingung. Khitanan aja sampai ada yang pembunuhan. Benar Pak? Benar itu. Kenapa? Waktu lagi khitanan, undang organ tunggal, mabok, akhirnya apa? Membunuh satu sama lain. Hai Pak polisi, bentar-bentar dapat laporan dari warga ada keributan segala macam. Nah, antum semua diajarkan sama malam hari ini para alim ulama, para guru, para habaib semuanya untuk besok-besok kalau ngadain khitanan, buka pengajian, buka taklim, buka sholawatan, gitu aja udah. Nanti insya Allah Allah angkat amalnya. Allah jadikan ini semalam ini adalah malam di mana malam pintu-pintu daripada pintu rahmatnya Allah turun buat orang yang baik yang melaksanakan, yang hadir ataupun juga yang undang. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW menyampaikan, man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang dia menunjukkan satu sunnah saja kepada seseorang, kepada orang Islam, satu saja dia tunjukin. Nih, kalau kamu khitanan, kamu panggil ustaz, kamu panggil kiai, kamu panggil habaib, suruh sholawatan, kemudian besok dicontoh lagi sama orang begitu, maka orang yang ada pertama kalinya itu akan mendapatkan pahala sampai yaumil qiyamah. Coba. Tapi sebaliknya, orang yang menunjukkan satu perbuatan jahat kepada orang lain dan sunatan, habis undang khitanan, begitu malamnya dia buka gelar daripada organ tunggal, akhirnya dicontoh sama tetangganya, maka dia dapat dosa jariah sampai kiamat. Termasuk ketua panitianya juga. Semua ditumpahkan kepada dosa tersebut kepada ketua panitianya, sekaligus juga kepada sohibul hajat. Jadi kalau ada tempat-tempat maksiat, antum yang pertama kali jadi orang yang bisa handle itu tempat, maka dosanya siap-siap ditanggung sampai kiamat. Habis amalnya. Mau kagak? Makanya kalau ditunjuk jadi orang panitia yang maksiat, insya Allah jangan mau. Ya. Kita masih banyak guru ustaz yang dibagi, atau mana nggak mampu ngundang 1000 orang, nggak mampu 500 orang, 10 orang jadilah, yang penting antum sudah baca maulid di rumah. 10 orang di rumah aja, sediain apa? Lontong sayur, apa? Jangan sampai akhirnya ketika mencontohkan itu kepada orang nyontohin, itu kacau nanti. Ya, hati-hati. Ya, nah, mudah-mudahan insya Allah malam hari ini malamnya, tempatnya kita untuk bermuhasabah introspeksi diri yang sudah dosa yang kemarin kita perbuat, semoga Allah angkat, semoga Allah leburkan pada malam hari ini. Yang dulunya durhaka sama orang tua, yang dulunya durhaka sama guru, yang dulunya sering berantem sama tetangga, yang semuanya mudah-mudahan berkat adanya perkumpulan malam hari ini, Allah jadikan, Allah satukan hati kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Allah cairkan hati kita, tidak ada lagi pertengkaran di antara kita, dan mudah-mudahan sahibul hajat diberikan keberkahan dunia akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.